UMKM kita kenal sebagai tulang punggung perekonomian bangsa ketika berada di masa kritis. Maka upaya mendorongnya menjadi lebih besar dan mampu bersaing di pasar global adalah sebuah keharusan. Pemerintah pun tidak tanggung-tanggung merealisasikan komitmennya, terutama pengembangan ekonomi digital agar UMKM Indonesia bisa secepatnya naik kelas. Perekonomian dunia hingga saat ini belum bisa dikatakan membaik. Berbagai tekanan global membuat sejumlah negara mengalami perlambatan ekonomi. Untuk mengantisipasi semakin terkoreksinya pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen yang ada untuk bisa bertahan dan terus tumbuh. Salah satu potensi yang harus dimaksimalkan adalah peluang digital Indonesia ke depan. Saat ini, ekonomi digital tanah air diproyeksi tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030 mencapai 5.800 triliun rupiah. Pembayaran digital pun juga tumbuh hingga 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai 12.300 triliun rupiah. Potensi besar ekonomi digital ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian pembukaan Festival Keuangan Ekonomi Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024, 1 Agustus lalu. Jokowi juga menyampaikan bahwa peluang ini bisa terwujud karena Indonesia didukung oleh puncak demografi di tahun 2030, yakni 68% masyarakatnya berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi, bidang keuangan menjadi sangat penting. Apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini. Banyak sektor sudah mulai beralih ke AI, mulai dari administrasi, jasa, entertainment. Bayangkan jika produk UMKM kita bisa seperti ini. Karena jumlah UMKM kita sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Salah satu upaya navigasi dalam memastikan arah transformasi ekonomi digital Indonesia adalah dengan meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030. Buku yang diluncurkan di Desember 2023 ini akan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan ekonomi digital. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi digital hingga tahun 2045 disiapkan melalui 3 fase, yakni fase prepare, yakni perbaikan fondasi digital. Kemudian fase transform, yaitu menciptakan masyarakat dan bisnis yang cerdas, dan fase lead, yakni menetapkan standar teknologi mendatang. Ekonomi digital menjadi katalisator di mana pertumbuhannya sudah lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia dan pada tahun yang lalu pertumbuhannya adalah 7,6 sampai 8,7%. Indonesia terus berpeluang untuk memaksimalkan ekonomi digital, terutama dengan populasi besar, dengan angkatan kerja 70%, pangsa pasar luas, 40% transaksi ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia, dan adopsi teknologi yang tinggi. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menyiapkan program khusus untuk mempersiapkan pelaku usaha dan UMKM mantap bersaing di pasar global. Komitmen memajukan sektor UMKM ini dilakukan dengan langkah konkret berupa program UMKM Level Up di Agustus 2024. Program ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM Indonesia lebih siap menghadapi tantangan era digital dengan memberikan pelatihan dan pendampingan intensif untuk proses onboarding ke platform digital. Program ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ekstensif dalam mengadopsi teknologi digital. Utamanya untuk memperluas akses pemasaran, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing dan inovasi, hingga meningkatkan nilai transaksi. Dukungan kuat pemerintah untuk lebih memajukan UMKM tanah air tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tapi juga melalui forum-forum internasional.
Sebut saja perhelatan presidensi G20 hingga pertemuan ASEAN. Komitmen memajukan UMKM melalui teknologi digital ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di acara G20 Bali Februari 2022 lalu. Dalam pernyataannya, Menq menegaskan komitmen agenda inklusi keuangan dalam memanfaatkan digitalisasi untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan bagi perempuan, pemuda, dan UMKM, terutama sisi permodalannya. Untuk financial inclusion, kita juga membahas mengenai Global Partnership for Financial Inclusion, yaitu kerangka untuk terus meningkatkan terutama peranan teknologi digital untuk terus membantu akses modal bagi small dan medium enterprise atau UMKM, sehingga mereka juga bisa meningkatkan productivity dan meningkatkan inclusivity, terutama di dalam financial inclusion dan digital teknologi ini untuk bisa membantu kelompok usaha yang terutama dimiliki oleh mereka yang selama ini tidak memiliki akses, baik itu perempuan, anak-anak muda, atau UMKM yang masih belum bisa mendapatkan akses terhadap keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan masyarakat Indonesia masih harus ditingkatkan karena rentan mengalami resiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh karenanya, sistem perlindungan konsumen harus menjadi salah satu perhatian demi menyongsong Indonesia Emas 2045.